أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu yang sudah pernah saya kemukakan beberapa dalil-dalil. Ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis Nabi. Bahasa berbakti kepada dua ibu bapa adalah wajib hukumnya. Itu sudah pernah saya sampaikan ya. Ya, di antara dalil-dalilnya ayat Allah yang mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini ayat ya. Jangan engkau menyanggah dua ibu bapa engkau. Jangan ya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak enak, boleh kita sanggah, tapi nadanya idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan nada yang lemah lembut dan baik. Satu dalil ya. Dari riwayat Bukhari juga dalil itu sudah pernah saya kemukakan. Ini riwayat Bukhari yang juga mengatakan seorang sahabat bertanya, dalam sebanyak itu orang yang saya gauli, siapa yang paling berhak menerima bakti saya? Dijawab oleh Nabi, ibu engkau, ibu engkau, ibu engkau, 3 kali berturut, barulah diiringi dengan abu, ayah engkau. Nah, itu dalil-dalil yang sudah pernah saya kemukakan. Nah, kemudian saya mengarahkan pembicaraan saya dengan beberapa riwayat-riwayat. Apa akibat daripada durhaka terhadap dua ibu bapa? Terutama sekali tentunya kepada ibu. Ya, kepada bapak juga ya. Itu masuk dosa besar ya. Di antara dosa besar itu, apalagi sampai mengutuk dua ibu bapanya. Kedudukan mertua itu serupa juga dengan kedudukan dua ibu bapa. Ya, jangan sama anaknya saja mau, tapi ibu bapa dari istri atau kebalikannya. Ibu bapa dari suami tidak dihormati. Memang tidak selamanya kita mendapat mertua yang baik, tidak selamanya. Ya tahan-tahankanlah. Memang cerita-cerita orang tua-tua kita dulu ada, tapi alah tidak punya dalil lah ya, cuma cerita. Tapi kita akan dapat mengerti bahasa cerita orang tua-tua kita ini mendidik anak sebetulnya. Macam mengenai Malin Kundang. Ya, waktu saya di Padang, memang ditunjukkan oleh orang tua. Satu orang tua itulah Malin Kundang. Entah betul entah tidak, Sampuraga, Simardan umpamanya. Tapi ini tidak punya dalil ya.
Tapi ada beberapa dalil-dalil baik dari Quran, hadis Nabi, dan sejarah-sejarah di zaman sahabat. Di samping itu, saya ingin juga menceritakan kejadian sekarang ya. Orang saya hadapi itu. Orang-orang yang durhaka kepada dua ibu bapanya. Efek daripada durhakanya. Banyak yang datang ke rumah saya mengadukan halnya. Tatkala saya pelajari sejarahnya, ini semuanya adalah karena akibat durhaka kepada dua ibu bapanya. Itu akibat. Apalagi sampai menyumpah mengutuk dua ibu bapa. Ada yang sudah, istilah sekarang sudah intelek ya. Sudah insinyur ada, sudah dokter ada. Ada juga yang sudah kaya raya. Banyak yang sinu, gila, oyong-oyong tak tentu. Jangan. Ingat, ada satu hadis Nabi yang sudah pernah saya sampaikan. Saya ulang sekali lagi ya. Sakhtullahi fi sakhtil walidain. Yang berpangkal dengan ridallah fi ridal walidain. Kalau sempatlah dua ibu bapamu mengutuk engkau, memurkai engkau, itu berarti Allah juga ikut marah kepada engkau. Belum sampai di akhirat, belum sampai di dunia lagi, sudah hancur. Nah, sejarah yang terjadi pada zaman sahabat. Bukan sahabat Nabi ini, sudah jauh ya. Sesudah Nabi Muhammad tidak ada, ya saya taksir kira-kira ya 50 tahun sesudah Nabi tidak ada. Ini juga riwayat, bukan hadis. Waktu Ali bin Abi Thalib sedang mengadakan perang saudara. Waktu itu Ali bin Abi Thalib di Jaziratul Arab di Madinah, dia menjadi khalifah. Kemudian ada Muawiyah yang berkuasa di waktu itu di Syam. Ini riwayat bukan berkenaan dengan Ali, bukan pula dengan Muawiyah, di zaman orang itu. Ini ada seorang yang kebetulan dia tinggal di Madinah. Anaknya waktu itu berada di Syam dalam keadaan kaya raya ya. Karena kebetulan dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang besar di waktu itu ya. Jadi umumnya kalau kita sudah berhubungan baik, kan banyak keadaan yang sukar menjadi mudah. Itu maka saya tidak kecualikan ya, adakanlah hubungan yang baik sama Allah, kemudian adakan hubungan yang baik sesama manusia, yang sukar jadi mudah. Ini dari segi dunia. Yang saya mau bicarakan bukan dari segi itu, dari segi durhakanya. Jadi pada satu waktu dia kembali ke Madinah. Orang tuanya miskin lah. Kalau saya memakai bahasa apa ini, Arab gunung, Arab gunung, Arab desa ya, tinggal di gunung-gunung. Ya, kan ada kalau di tanah Arab gunung itu ditembus begitu, disitulah betul Umaran. Nah, hebat ya. Tapi dia cukup kaya. Waktu itu, tatkala dia mendengar bahasa anaknya datang, ya, ayah tidak ada lagi, ibu yang ada sekarang dia, ayah tidak ada lagi. Sudah hampir bungkuk lah. Waktu itu berada di tengah-tengah kota Madinah, datang si ibu menengok anak. Waktu itu berada di salah satu tempat yang megah,
Di mukanya itu ada penjaga-penjaga. Kalau istilah kita sekarang hansip lah begitu kira-kira. Jadi waktu si ibu datang dengan pakaian, ya pakaian dusun lah ya. Mengatakan kepada yang menjaga pintu itu, dia ingin bersua dengan si Polan itu, anaknya. Katanya, tunggulah bu, saya akan tanyakan dulu. Menunggulah di muka rumah. Si penjaga tadi masuk ke dalam melapor bahwa ada satu orang tua dari dusun Arab Gunung ya, kepingin bersua dengan paduka tuanku, begitulah ya, Hadratal Kiram gitu, paduka tuanku. Siapa orang tua itu? Peminta sedekah? Saya tak tahu. Baiklah, coba bawa dia, saya mau tahu. Dibawalah. Waktu itu pakaian-pakaian megah lah ya, gagah lah. Nampaknya orang tua ini datang, belum sempat lagi mendekat. Dikatakannya kepada Hansip lah saya pakai istilah ya. Bawa itu orang tua keluar. Tidak pantas lantai rumahku dipijak oleh manusia yang semacam itu. Ya Allah, Masya Allah. Ini di zaman Ali ya. Kata orang tuanya, nak, apa anak lupa dengan ibu? Saya tidak kenal siapa ibu. Ibu saya bukan macam ini, katanya. Dibawa keluar. Sampai di halaman itu, bersujudlah si ibu kepada Allah. Padahal doa ibu bukan meminta supaya anak dikutuk, tidak. Doanya hanya pendek saja. Tuhan, Engkau lebih mengetahui dari saya. Tuhan, apakah kesombongan anakku ini karena menengok saya sudah jelek, atau kesombongan ini karena hartanya yang banyak? Engkau maha tahu Tuhan, berilah petunjuk kepada anakku, atau berilah peringatan kepada anakku. Dia bangkit, dia kembali ke desanya. Habis cerita. Si anak pada waktu itu di Madinah bermaksud mau tawaf. Ini dalam rangka datang ke sana mau mengerjakan haji ini. Ya. Di tengah-tengah perjalanan, tidak jauh dari Badar, datanglah, apalah istilah kita di Medan nih ya, angin puting beliung, apa namanya itu ya, hingga angin yang berembus itu menyebabkan pasir naik ke atas. Tidak jauh dari Badar, ditimbunlah dia dengan unta-untanya, dengan segala kekayaan, ditimbun oleh pasir yang tidak dapat ditolong oleh pembantu-pembantu. Pembantunya selamat sama sekali. Dia saja yang terbenam di situ. Waktu itu dia menjerit, didengar oleh pembantu-pembantunya. Tuhan, apakah karena aku mengusir ibuku kah, maka ini terjadi pada diriku? Didengar. Tapi di waktu itu ya timbunan terus. Tertimbun. Tatkala dicoba orang membongkar timbunan itu, si anak tidak bersua lagi. Entah kemana terbenamnya. Ya, itu satu riwayat terjadi di zaman Ali. Bukan riwayat Ali ya, gitu. Itu anak yang durhaka, tertimbun. Waktu itu dapat berita. Sampailah ke ibunya. Waktu itulah ibunya bersujud kepada Allah. Didengar oleh salah seorang sahabat dari Ali. Seorang alim, sahabat Ali. Bukan Ali ya, sahabat Ali. Orang tua ini mendoa di Masjid Nabawi di Madinah. Tuhan,
ampunkanlah dosa anakku. Habis mendoa didengar, akhirnya dipanggil oleh orang alim ini. Bu, duduk sebentar di sini. Ada apa nak? Ini orang alim ya. Ibu, kalau saya katakan yang sebenarnya kepada ibu, sakit hati ibu? Tidak. Saya tahu, Bu, kasih seorang anak kepada ibunya tidak sama dengan kasih seorang ibu kepada anaknya. Walaupun anaknya sudah durhaka, tapi dia tetap memohonkan kebaikan. Iya. Pernahkah ibu mendengar riwayat Nabi Nuh? Ya. Belum, Tuan. Nabi Nuh, seorang Rasul Allah. Tatkala dia menyampaikan segala seruan-seruan Rasul Allah, banyak sekali di antara umat-umatnya yang tidak mau mengikutkan apa katanya. Banyak yang durhaka ya. Termasuk anak Nabi Nuh. Ini mengenai anak Nabi Nuh yang durhaka, ini dalam Quran kita jumpai ini. Ini saya mengungkapkan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan sejarah, yang tadi sejarah. Nabi Nuh, Bu, kata orang alim ini ya, membuat satu sampan yang besar. Saya pendekkan saja ya. Tatkala selesai sampan itu, waktu itu mendung yang tebal sekali terjadi di bumi Nuh. Waktu itu diingatkan, tuan-tuan kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, itu mendung yang tebal, itu adalah merupakan azab untuk kalian. Tapi masih sempat kalian meminta ampun kepada Allah. Masih sempat. Jangan sampai bala itu turun. Ini di zaman Nabi Nuh. Termasuklah anak Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nak, jangan engkau ikutkan orang banyak tu nak. Ikutlah sama ayah. Tidak ya. Banyak kali musuh ayah nih. Payah bergaul sama orang. Kita harus bergaul dengan masyarakat lah. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak melarang kau bergaul dengan masyarakat. Tapi kalau sampai menyesatkan engkau nak, kenapa harus engkau ikutkan? Wah, ini pegangan untuk kita ya. Beradat boleh, bermasyarakat boleh. Tapi kalau sampai hukum Allah terlanggar, lebih baik jangan. Banyak nih ya anak-anak muda sekarang. Tak usah anak orang lagi. Anak saya pun selalu saya peringatkan itu ya. Anak saya ini. Nak, jangan bergaul di situ nak. Nanti terlibat tak tentu nanti. Wah, ayah kolot. Ya Allah. Awak dibilangannya kolot, dia yang modern katanya. Jangan. Nanti terlibat tak tentu. Ini saya ingatkan. Di belakang baru diakuinya ya. Tak jauh di tempat saya bertindak laksus. Dia angkatnya pemuda-pemuda yang sedang minum narkotik, menghisap narkotik. Apa namanya itu? Dia angkat, yang tak ikut pun dia angkat sama sekali. Di waktu itu pucat-pucat anak saya. Kenapa? Laksus sudah. Dalam hati saya, mampus kau udah. Untung kau tak diangkat. Untunglah sekarang sudah sadar juga ya. Betul ya, saya masih ingat kali waktu saya sekolah. Saya sekolah di Sumatera Barat ya. Ada salah seorang ahli adat. Waktu kami akan menerima ijazah terakhir di sekolah itu, ada seorang ahli adat di sana. Tak usah saya sebutkan namanya ya. Apa katanya? Kalian, kalau Quran kalian sudah mengerti, saya tidak akan ajarkan kalian dengan Al-Quran. Kalau hadis Nabi kalian sudah paham. Tapi ada hadis Minangkabau katanya. Hadis Minangkabau tukang riwayatnya pun saya tak tahu. Ya.
Pepatah sebetulnya. Kalian jangan bermain-main di bawah sarang pinyangek katanya. Pinyangek tahu tuan-tuan pinyangek? Lebah. Lebah kalau bersarangkan di atas pokok kayu, ya. Jangan bermain-main di bawah sarang lebah. Elang yang mengipasnya, elang mengisap madunya. Kalian bengkak-bengkak di bawah katanya. Betul itu ya. Elang itu kan dikipasnya itu supaya lebah itu berserak, dia isap madunya. Kita yang duduk di bawah apa kabar? Ini ada hubungan dengan hadis nih. Ya, man hama haulal hima yushiku ayyaka afi. Jangan bermain-main di tepi jurang. Tanah longsor mengakibatkan engkau akan ikut dibawanya ke bawah sana. Betul. Itu dalam nada bahasa saya ya. Nabi Nuh peringatkan anaknya macam ini. Tidak, anaknya tak mau tahu. Ya. Sejumlah yang pengikut Nabi Nuh sedikit. Ada waktu itu Nabi Nuh mengatakan, wahai pengikut-pengikut, naik ke atas sampan. Sebentar lagi topan halilintar, hujan lebat akan datang. So, apa yang kalian lihat itu adalah merupakan azab yang akan turun. Yang patut naiklah ke sampan. Sudah naik ke sampan sama sekali, orang tu bersorak-soraklah. Aneh si Nuh nih, barangkali sudah mereng. Hari hujan, padahal sudah lama tak hujan, satu rahmat, dibilangkannya satu azab. Nuh kena cemeeh macam ini, diam saja dia, senyum saja dia. Nanti kalian baru tahu. Nah betul. Tak lama sudah itu turunlah hujan lebat. Banjir pun menjadi. Ya. Waktu itu anak Nabi Nuh mendaki satu bukit. Waktu itu Nabi Nuh masih mengatakan, nak, mari kemari nak, ikut dengan ayah di atas sampan ini, selamat kau. Tidak ya, hujan ini sebentarnya nih, ke atas bukit itu saya berlindung pun amannya itu. Iyalah, disapu gelombang lah, habis sama sekali. Ini topan Nabi Nuh. Waktu itu menggenang air mata Nuh ya, mendoa dia. Ya Rabbi inna bni min ahli. Wahai Tuhan, anakku itu adalah ahli aku. Kontan datang wahyu dari Allah. Ya Nuh, laisa min ahlik. Anak kau itu bukan ahli kau itu. Biarkan dia hancur. Nah, anak kandung ya, ini Nabi Nuh. Walaupun seorang ayah, seorang ibu, walaupun dia tidak mengutuk anaknya, tapi kalau anak durhaka, namun hak keampunan dari Allah tidak akan diperolehnya. Apalagi sampai dikutuk. Oh, sudahlah. Ya, anak-anak saya, jangan kalian durhaka kepada ibu bapak kalian, jangan. Kalau di padang pasir, tertimbun di pasir. Di zaman Nabi Nuh, hancur luluh, tenggelam di dalam gelombang air. Ada yang gila ya? Ini saya ceritakan juga nanti. Ada yang senu tak tentu. Sekarang ya, sekarang. Masih hidup lagi orangnya. Nah, itu belum saya singgung-singgung. Saya ceritakan dulu yang tersebut di dalam Quran dan yang tersebut dalam riwayat. Tertimbun pasir. Nabi Nuh mendoa, dilarang. Hingga turunlah ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak dibenarkan nabi, di antaranya masuk Nabi Nuh. Tidak dibenarkan orang yang beriman mendoakan, apalagi meminta ampunkan terhadap orang yang mati dalam keadaan syirik. Uququl walidain, fungsinya masuk kabair, sama-sama dosa besar, diserangkaikan sesudah syirik, uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapa. Jangan. Bagaimanapun cakap orang tua,
Mertua kedudukannya seperti orang tua. Dengarkan sajalah. Dengarkan saja. Kalau kebetulan ada hal-hal yang tidak sesuai, apa tidak boleh kita menolaknya Ustaz? Ada. Tapi di dalam Quran dikatakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah. Tapi nadanya bukan nada kasar. Nadanya bukan nada menemplak. Tapi nadanya nada kasih sayang. Ini kadang-kadang ada yang sampai mengatakan, tak salah cakap ayah lagi, mak pun tak usah bicara. Aku lahir ini bukan aku punya mau, ayah sama maknya punya mau. Ya Allah, apa bahasa yang dipakainya nih? Sampai begitu. Ini telinga saya mendengarnya ini. Sampai ke sana ya. Kan ayah punya mau aku lahir katanya, sama emak katanya. Bukan aku mau lahir katanya. Ya Allah, jangan begitu. Ya, saya teringat ya. Bahasa kalau dalil-dalil yang disebut mengenai sejarah yang lama dulu. Di dalam Quran ada, di zaman sahabat ada. Di zaman sekarang pun banyak yang mengeluh orang tuanya ya. Terhadap anak-anaknya macam ini. Tapi kadang-kadang dari satu segi, maka anak membuat begitu, barangkali mungkin pendidikan agamanya yang tidak ada barangkali. Ini hanya pendapat saja ya. So, kalau pendidikan agama dari anak itu cukup matang, walaupun dia bertitel, takkan dilakukannya yang macam ini. Walaupun dia kaya, takkan dilakukannya macam ini. Tapi, dari pihak lain teringat pula saya, ada disebut-sebut orang hukum karma ya. Barangkali mungkin ini balasan Allah terhadap dia. Jadi orang tua, entah ibu bapak yang hidup sekarang ini, kalau ada anaknya yang melawan, coba kembali mengingatkan bagaimana dia dulu dengan orang tuanya. Barangkali punya efek ini. Betul juga kadang-kadang apa yang dikatakan di dalam hadis Nabi ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bukan saja terhadap orang lain ini ya. Hisablah dirimu. Periksalah dirimu sebelum kamu menghisap orang lain ya. Menilai orang lain. Coba nilai diri. Barangkali dari segi ini juga barangkali hukum pembalasan. Kadang-kadang betul juga pepatah Minangkabau ya. Ya. Apa pepatah Minangkabau? Utang berbahaya. Ya begitu. Cakap berbaleh, hutang berbahaya katanya. Tak apa lagi pepatah Minang ini, mamak lah yang tahu ni. Kadang-kadang ada juga betulnya. Coba bawa berpikir, barangkali kita dulu dengan orang tua pun begitu barangkali. Oh, saya mengatakan macam ini. Banyak yang mengadu datang ke rumah mengenai penderitaannya, mengenai pengalamanannya, yang datang ke rumah mengadukan. Waktu itu saya katakan, ya sabarlah. Coba-coba nilai diri. Barangkali mungkin saudara dulunya ada berbuat yang tidak baik terhadap ibu bapa. Boleh juga saya terangkan nanti beberapa penjelasan-penjelasan mengenai soal ini. Tapi nantilah ya. Yang ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.